Halo, welcome to Kadar Talk bersama saya Fikria Dan saya Baskoro dari kantor Radar Solo. Kali ini kita mau membahas tentang yang masih hangat ya, masih hangat soal meninggalnya legenda campur sari Indonesia asal Solo. Kami sebagai media pun, apalagi asal Surakarta, ikut merasa sangat kehilangan sosok Mas Didi. Apalagi Kadar Solo pernah beberapa kali bekerjasama ya, Mas Koko yang sangat 3 kali kerjasama dengan Mas Didi, orangnya sangat humble. Bahkan sebelum booming ini ya, The Godfather of Broken Heart ya, kita jauh-jauh sudah 2015 kita sudah dekat dengan Mas Didi. Beberapa event kita yang mengisi timnya Mas Didi Kempot. Ya, dan kami juga sangat kaget ya. Tiba-tiba Mas Didi pagi dikabarkan meninggal. Itu sangat mengejutkan publik. Semuanya lah kami pikir. Dan kali ini kami akan membahas penyebab kematiannya dari sisi medisnya. Oke, dan karena kemarin dari Rumah Sakit Kasih Ibu sendiri kan dokternya mengatakan bahwa ketika sampai di rumah sakit Mas Didi Kempot ini didiagnosa atau istilahnya di sana dokter mengatakan mengalami henti jantung. Bahkan tidak lama. Jadi setelah sampai hanya berselang sekitar 15-20 menit sudah dinyatakan meninggal dunia. Jadi kita sekarang ini pengen mengulas lebih dari sisi medisnya tentang apa sih itu henti jantung dan apakah ini berkaitan dengan yang namanya serangan jantung yang sering kita kenal. Kita sore ini mau ngobrol bersama Dr. M. Triadi Nugraha, spesialis jantung dari Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan ini nanti juga sebagai pesan ke masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Oke, akan kami hubungi dulu. Oke. Ya, silakan. Oke, kembali lagi bersama kami, saya Baskoro dan saya Fikria yang tidak work from home lagi. Ya, kita berdua dari kantor saat ini. Terus kemudian pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang dengan Dr. M. Triadi Nugraha, spesialis jantung dari Rumah Sakit Panti Waluyo. Selamat sore, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, Mas Baskoro dan Mbak. Ya, Dr. Baskoro dan Saudari Lia. Oke, dokter. Iya. Kami ingin mengganggu waktunya sebentar terkait yang lagi belum lama ini, dokter, lagi viral tentang kematian legenda campur sari Indonesia, Mas Didi Kempot, yang didiagnosis meninggal dengan sebab henti jantung. Nah, ini kami ingin mengulas lebih dalam soal henti jantung ini menurut Dokter Triadi seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu, Dok. Apa sih ini henti jantung itu apa sih kayak gitu? Kita kan selama ini mengenalnya serangan jantung ya kebanyakan. Nah, henti jantung ini sendiri apa, Dok? Iya. Ya, saya jawab ya sekarang ya. Siap. Ya. Prinsipnya jantung itu adalah organ yang selalu berdenyut bekerja setiap waktu ya. Setiap waktu, mulai bahkan janin dalam kandungan sampai berhenti nyawanya hilang. Jadi kalau yang kita sebut henti jantung artinya ada suatu kondisi di mana jantung tidak berdenyut sama sekali. Nah, itu satu tanda dari kematian, tapi bukan berarti pasien atau seseorang yang mengalami henti jantung itu pasti meninggal. Ada yang sementara sehingga bisa dilakukan tindakan darurat sehingga jantung itu berdenyut kembali, tapi ada yang sampai permanen sehingga dinyatakan meninggal. Pada pasien yang kita dapatkan dalam kondisi sudah henti jantung, itu tidak selalu bahwa yang jadi masalah adalah serangan jantung. Jadi kita harus memisahkan antara terminologi serangan jantung dan henti jantung.
Yang dimaksud serangan jantung atau heart attack itu pada dasarnya adalah mengacu pada tersumbatnya pembuluh darah yang memberikan suplai kepada jantung. Kalau kita mendengar tentang penyakit jantung koroner, ya, arteri atau pembuluh darah koroner itu sebenarnya pembuluh darah yang memberi suplai untuk otot jantung, karena jantung itu bekerja karena ada ototnya untuk berdenyut. Kalau suplai darah dan oksigen yang lewat dari pembuluh darah itu, yang melewati pembuluh darah itu tersumbat, misalnya karena ada plak atau endapan kolesterol yang pecah terus menutupi pembuluh darah itu, nah itu yang menyebabkan sumbatan yang kita sebut serangan jantung, heart attack. Dan salah satu efek dari serangan jantung adalah henti jantung. Karena itu tidak selalu henti jantung itu adalah akibat dari serangan jantung. Itu. Dan kalau kita sebut kembali kepada istilah henti jantung itu penyebabnya secara garis besar bisa dibagi dua. Satu, penyebabnya adalah masalah pada jantung itu tersendiri. Yang kedua adalah ada sesuatu pada organ yang di luar jantung. Ya, jadi jantung itu memang kalau henti jantung pasti yang berhenti bekerja adalah organ jantungnya itu kan. Tetapi penyebabnya tidak selalu karena jantungnya itu sendiri yang bermasalah. Ada kalanya sesuatu yang di luar jantung itu yang bermasalah sehingga jantung berhenti berdetak. Ya, kita sebutkan faktor-faktor yang karena henti jantung karena organ jantungnya itu sendiri. Nomor satu, yaitu tadi yang paling sering adalah serangan jantung. Jadi karena ibarat suatu mesin mobil, ya, kalau memang aliran bahan bakar atau bensinnya, selangnya mampet, ya, pasti mesinnya juga akan mengalami gangguan, akan berhenti total, nggak jalan. Sama dengan jantung, kalau aliran darah dan oksigen yang dialirkan lewat pembuluh darah itu terhenti, maka juga sangat berpotensi untuk mengganggu gerakan atau otot jantungnya itu sendiri. Itu nomor satu, serangan jantung. Yang kedua bisa karena gangguan irama jantung yang fatal. Jadi ada yang irama jantung yang fatal itu yang terlalu cepat, yang namanya takikardia. Ada yang terlalu lambat bradikardia. Normalnya kan denyut jantung itu kalau orang normal dalam kondisi istirahat 60 hingga 100 kali semenit. Kalanya sangat lambat, di bawah 40, di bawah 30, sehingga kemudian bisa berhenti total. Atau sangat cepat, misalnya di atas 200 kali semenit, sehingga membuat ototnya juga terganggu. Ya. Kalau faktor-faktor yang di luar jantung, misalnya ya, gangguan saraf, gangguan di otak, nah itu banyak seseorang penderita meninggal mendadak. Ya jantungnya berhenti memang, dikatakan sebagai henti jantung, tapi penyebabnya itu dari otak. Misalnya adalah pecahnya pembuluh darah otak, bisa karena stroke, bisa karena suatu pecahnya karena suatu trauma, atau kelainan memang pembuluh darah di otak itu sendiri, yang namanya aneurisma atau menggelembung dan pecah. Bisa juga karena sumbatan juga pembuluh darah di otak dan sangat luas, itu juga bisa menyebabkan jantung berhenti. Bisa juga penyebab lain, misalnya dari paru-paru, organ pernafasan yang paling vital. Kalau paru-paru tertutup secara mendadak, jalan nafas tertutup secara mendadak, jantung juga berhenti. Ya, karena apa? Aliran darah mungkin masih mengalir ke jantung, tapi oksigennya sudah habis. Orang tenggelam misalnya, orang tercekik, atau tersumbat suatu benda di saluran pernafasan, itu juga bisa menyebabkan henti nafas, kemudian henti jantung. Ya. Orang yang berhenti bernapas, itu kadang jantungnya masih berdenyut untuk sekian waktu. Tetapi kalau jantung itu sudah berhenti, pasti nafasnya juga berhenti. Ya, karena untuk menggerakkan juga. Jadi itu kelainan yang lain banyak juga, seperti kelainan darah misalnya. Ya,
HB-nya atau anemia yang berat. Ya, orang normal kan HB-nya kalau perempuan di atas 12, kalau laki-laki di atas 14, lah HB-nya berat, banyak pendarahan atau penyakit yang sangat mengganggu pendarahan, ya, pembuluh darah dan darah merah. Misalnya HB-nya di bawah 5, di bawah 4, tidak bisa mengakibatkan henti jantung. Gangguan yang lain, misalnya kelenjar gondok yang mengalami serangan, gangguan hormon tiroid, itu juga bisa menyebabkan henti jantung. Dan yang juga jangan lupa adalah keracunan. Itu juga menyebabkan henti jantung. Keracunan zat-zat yang berbahaya, yang toksik, misalnya arsenik, ya, keracunan yang menyebabkan logam berat, juga bisa menyebabkan henti jantung. Meskipun ada kalanya itu tidak secepat itu. Ya, jadi banyak sekali. Jadi ini secara garis besar saya mesti memberikan penjelasan. Jadi sebenarnya henti jantung itu bukan diagnosis yang tunggal. Jadi semua kematian karena henti jantung, benar, kalau orang meninggal pasti jantungnya berhenti dong. Kalau masih berdenyut belum meninggal. Benar. Ya, tapi apakah semua meninggal bisa disebut henti jantung penyebabnya? Ya tidak, itu akibat. Gitu. Ya, orang sakit infeksi juga kalau jantungnya terus terganggu berhenti, ya meninggal. Tapi apakah meninggalnya karena henti jantung? Tidak, ya karena infeksi yang berat. Orang yang kecelakaan cedera kepala berat, ya meninggal, jantungnya berhenti. Ya. Jadi begitu, ya. Banyak faktor, Dok, ya untuk penyebab henti jantung itu, dan itu masih satu garis lurus sama serangan jantung. Dan belum tentu orang yang henti jantung itu adalah penderita penyakit jantung atau serangan jantung, ya, Dok, ya? Betul. Tidak otomatis yang dinyatakan henti jantung, meninggal karena tahu-tahu jantungnya berhenti, itu pasti serangan jantung, belum tentu. Tapi kalau sedikit kembali ke kasusnya Mas Didi Kempot, itu kan beliau sepertinya kelihatan masih sehat, bugar, bahkan malamnya masih beraktivitas biasa. Dan tiba-tiba terjadi henti jantung seperti itu, Dok. Iya, jadi pagi hari, terus kemudian bahkan sampai informasi yang kami dapat pun ketika di rumah sakit beliau sudah sudah tidak ada. Tapi ini informasi yang kami terima seperti itu. Kenapa kejadiannya tiba-tiba? Bahkan mungkin malamnya tidak dirasakan, tapi tidak merasakan sakit apapun gitu, Dok. Nah, itu memang paling sering, ya, kalau kelihatannya sehat, ya beberapa waktu yang lalu, beberapa jam yang lalu, beberapa hari yang lalu terlihat sehat, kemudian loh kok tiba-tiba masuk UGD, tiba-tiba meninggal mendadak, nggak bisa dibangunkan di rumah pagi-pagi. Itu paling dicurigai memang itu adalah serangan jantung yang saya bicarakan di awal tadi. Penyebab yang terbanyak nomor 1, tapi tidak otomatis karena penyebabnya juga banyak. Dan kalau kita melihat bahwa risiko untuk terjadi serangan jantung itu banyak, ya, risiko terjadi serangan jantung. Jadi seseorang yang terlihat sehat itu tidak otomatis aman, kan kita udah tahu di banyak berita, ya. Bahkan banyak yang lebih muda, kan, usia yang lebih muda. Oke. Kita lihat faktor risiko, ya, nomor 1 kalau laki-laki di atas 45, kalau perempuan di atas 50 yang menopause, itu risiko terjadi serangan jantung atau terjadi penyumbatan lah jantung koroner, tidak selalu serangan jantung. Kemudian ada diabetes, gula, kencing manis. Kemudian ada riwayat hipertensi, ya. Kemudian ada riwayat perokok dan perokok berat dan jangka panjang, ya. Kemudian yang punya riwayat dislipidemi. Dislipidemi itu gangguan kolesterol yang jahat, kadarnya tinggi, kolesterol yang baik, kadarnya rendah, terbalik. Itu namanya dislipidemi. Ya, kemudian riwayat yang lain, penyakit darah tinggi, ya, itu juga hipertensi. Itu faktor-faktor yang memang
udah dari dulu memang sudah terbukti bahwa itu menyebabkan salah satu penyebab mudah sekali obesitas ketemukan. Sekarang kan banyak sekali, apalagi mungkin banyak yang WFH atau stay at home ya. Kalau nggak aktivitas, ya aktivitasnya banyak makan tidur, obesitas, kurang gerak, kolesterol tinggi, gula tinggi, ya resiko juga. Jadi itu resiko-resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner, yaitu penyempitan bahkan sumbatan pembuluh darah koronis yang bisa menyebabkan serangan jantung. Serangan jantung itu bisa mendadak dan juga bisa tidak mendadak. Ada tanda-tanda sebelumnya. Dok, kalau misalnya nih, saya ini merasa pede, sehat nih, sehat, olahraganya teratur, makannya juga asupan makannya diet bagus kayak gitu. Nah, itu kira-kira bisa nggak kena henti jantung itu bisa nggak dok kayak gitu? Misalnya kita pede nih, kita udah hidup sehat nih kayak gitu. Betul, bisa. Bisa. Ada satu lagi, jangan lupa, yaitu yang saya bilang adalah faktor-faktor risiko yang kemungkinan pada kaum muda ya katakanlah di bawah 30 tahun hampir nggak ada. Iya. Wah, ini yang saya sebutkan tadi nggak termasuk kriteria semua misalnya ya. Iya benar. Ini olahragawan, nggak ada diabetes, nggak ada hipertensi, tidak merokok, tidak kolesterol ya, tidak kegemukan. Jangan lupa pada usia muda di jantung juga bisa terjadi karena ada faktor yang mungkin jarang terdeteksi. Yang nomor satu adalah yang paling sering ya, gangguan namanya aritmia, kelainan irama jantung. Karena jantung ini ada generatornya, ada yang ada sistem elektrikalnya, ada generatornya, ada sistem konduksinya. Nah, pada gangguan di situ, entah itu gangguannya bawaan atau karena sesuatu sebab yang lain. Ya, kalau namanya mesin listriknya udah berhenti, ya mesinnya juga bisa berhenti kan gitu. Pasokan listriknya berhenti, jantung juga berhenti. Ini yang sering mungkin tidak terdeteksi, jadi karena kelistrikan jantung. Yang kedua jangan lupa ada namanya kardiomiopati hipertrofi. Jadi otot jantungnya menebal. Jadi ini yang kadang tidak disadari pada kaum muda misalnya, yang sangat aktif, olahraganya super bahkan hiper, ototnya sangat membesar. Ya, ototnya tidak hanya otot-otot yang kelihatan, otot biceps, otot ya tangan, otot paha, otot perut sampai six pack, tapi otot jantungnya juga bisa membesar. Dan membesarnya bisa jadi hiper, lebih daripada normal. Nah, itu suatu saat malah bisa terjadi penutupan katup jantung yang mendadak. Nggak ada suplai sama sekali, malah meninggal. Kita sudah melihat beberapa berita ya di olahragawan profesional atlet, nggak ada riwayat meninggal di lapangan. Atau bangun tidur meninggal ditemukan. Bukan seorang pecandu narkoba, bukan minuman keras, itu meninggal olahraga. Itu yang bisa. Nah, meninggal mendadak itu yang sering ya dibilang henti jantung. Nah, kalau mau tahu penyebabnya apa? Diotopsi itu. Ya, diotopsi itu ya bedah mayat. Jadi dibuka oleh dokter ahli forensik. Lihat jantungnya, dilihat jaringan otaknya. Apakah dari otaknya yang terganggu atau jantungnya atau keracunan? Tapi kan ya nggak semua pasien seorang yang meninggal itu bisa diotopsi, kan? Prosedurnya juga begitu. Kecuali yang meninggalnya tidak wajar atau kecurigaan kriminal. Tetapi dari scientific, dari segi medis, ya itu makanya hati-hati. Yang kemarin malah ada juga kematian seorang artis kan, selebritis yang lebih muda, yang meninggal ditemukan tidur sama meninggal. Nah, kita lihat olahragawan yang aktif, fisiknya bugar, bisa meninggal mendadak. Ya itu yang saya sebutkan tadi, kemungkinan ya exercise yang berlebihan juga bisa, otot jantungnya membesar sehingga juga bisa mengganggu flow ya, aliran darah. Ya, jadi jantung itu kan ada ruang-ruangnya, ada jantung kanan, ada jantung kiri. Masing-masing itu ada dua ruang, serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Ya.
ada klepnya antar ruangan itu ada katupnya, seperti bilik-bilik di suatu kantor atau rumah. Nah, kalau dindingnya itu terlalu tebal, pintunya bisa nggak terbuka dan menyebabkan juga jantung berhenti, nggak ada flow atau aliran darah masuk maupun keluar. Banyak sekali memang itu penyebabnya. Berarti kalau kita nih ingin biar nggak kena henti jantung, atau biasanya kalau diabetes biar menghindarinya kita diet gula kayak gitu. Nah, untuk biar menghindari nggak henti jantung nih dok, ini ada nggak sih apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita hindari kayak gitu dok? Atau mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kita check up gitu dok, kayak gitu. Tahu kondisi jantung gimana dok? Iya, nomor 1 ya berdoa sama yang menciptakan jantung. Oke. Karena ini mendadak ya dok. Iya memang, karena apa? Saya udah bilang jantung itu sejak bayi atau janin itu ya, janin itu udah terdeteksi di dalam perutnya ibu. Itu terdeteksi bahwa janinnya itu hidup. Itu parameter nomor 1 itu adalah denyut jantung atau detak jantung. Oke? Kalau udah nggak terdeteksi denyut jantungnya oleh dokter kandungan atau dokter kebidanan ya, obstin, sudah dinyatakan nggak hidup ini janinnya, selesai, dikeluarin aja kan gitu. Bukan tambah gede atau tetap kecil gitu, tapi denyut jantungnya sama dengan. Jadi dan itu sejak dideteksi bahwa denyut jantungnya itu ada janin sampai umur sekian puluh tahun manusia itu nggak pernah rehat ya jantungnya, nggak pernah berhenti. Jadi non-stop. Tidur pun ya bisa. Terus ya dok ya? Iya. Yang saya bilang, bayangkan ada nggak itu organ yang harus berdenyut 60 hingga 100 kali per menit. Non-stop. Mulai dia janin umur entah 2 atau 3 bulan sampai umur puluhan tahun. Nggak berhenti. Sedetik pun. 100 kali per menit kan berarti 1 detik bisa 2 kali dong. Oke, kalau Mas Baskoro ini masih muda ya, kita periksa treadmill. Bisa sampai 200 kali semenit. Itu terbukti. Kok kuat? 200 kali semenit, sedetik itu berdenyut 3 kali. Bisa dibayangin nggak? Nah, gitu. Jadi, itu yang nomor 1, kita harus berusaha agar jantung itu tidak mudah. Ya, itu tadi. Pencegahan yang nomor 1, yang terpenting. Pencegahan, jadi salah satunya adalah medical check up. Ya paling mudah apa? Ya kita lihat fisik kita baik tidak pada usia yang muda, memang kita tidak menganjurkan ya, di bawah 40 tahun tuh harus periksa rekam jantung, treadmill test, misalnya cek darah lengkap, harus difoto ronsen. Itu berapa? Nggak ada salahnya juga. Idealnya untuk check up kayak gitu. Idealnya memang minimal 1 tahun sekali. Ya, medical check up itu yang paling mudah apa ya, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik misalnya, oke, usia masih 20-an ya, nggak ada salahnya pemeriksaan fisik kalau ada keluhan. Terus kan kita banyak tahu ya, misalnya di penerimaan pegawai baru, penerimaan mahasiswa baru, kenapa mesti foto ronsen ya, foto toraks. Foto toraks itu isinya foto dada untuk memperlihatkan paru-paru, jantung, dan organ-organ di sekitarnya, misalnya otot-otot dada, tulang rusuk. Nah itu bisa kelihatan. Ya jadi tidak selalu penyakit jantung itu melulu nanti di atas 40, di atas 50, tidak. Tapi ada penyakit jantung yang memang bawaan. Sejak kecil, sejak remaja ada klepnya jantung bocor, nggak ketahuan. Nah, tahu-tahu pada wanita misalnya, kok sesek waktu hamil pertama, atau sekatnya bocor, katupnya tersumbat, dan itu bawaan sejak dia lahir misalnya. Nah itu, jadi kalau dengan foto ronsen itu bisa kelihatan, wah jantungnya kok besar, yang sebelah kanan atau jantung sebelah kiri, kok paru-parunya ada sesuatu. Nah itu.
pemeriksaan fisik lebih penting, tidak selalu kita harus ke suatu laboratorium atau rumah sakit minta periksa lengkap, tidak. Tetapi kalau memang ada kecurigaan, kok sering sesak, kok batuk-batuk lama, ya batuk itu bisa dari paru-paru, bisa memang jantungnya bermasalah. Berarti ada deteksi ini ya dok ya? Jadi preventif lebih baik, kayak hidup misalnya masih muda banyak begadang, jarang gerak ya. Nah itu juga risiko gede ya, karena sekarang yang namanya penyakit jantung koroner itu lebih mudah munculnya. Kalau dulu dinyatakan di atas kepala 40 ke atas, sekarang banyak yang masih 30-an sudah kena serangan, bahkan di sebelum usia 30. Berarti dok? Iya, sangat tergantung. Itu. Akhirnya bukan kita takut berlebihan atau paranoid, tapi kita harus peka ya dok ya dengan kondisi tubuh kita sendiri, apapun sekecil apapun gejala yang terjadi kayak gitu ya dok ya. Lebih baik dideteksi. Iya betul. Jadi waspada itu wajib ya. Kalau ketakutan, nah ini ketakutan karena ada faktor orang tua misalnya, bapak ibu darah tinggi, diabetesnya, wajib waspada. Tapi kalau ketakutan jangan-jangan masih usia 25 katakanlah ya, aduh kepala sakit sedikit, perut sakit sedikit, sesak sedikit, semua larinya ke jantung. Bisa jantungan beneran nanti. Jadi ya nggak apa-apa larinya ke jantung. Habis makan sambal 2 copek itu terus katanya jantungnya yang ini. Ya, kebanyakan pedes ya mules dong. Kalau mules kan sesak, dikira jantungnya. Jadi apapun kewaspadaan wajib. Nah faktor risiko itu riwayat keluarga sangat penting. Misalnya ada riwayat orang tua punya penyakit jantung, darah tinggi, diabetes, apalagi faktor keturunan, mulai orang tua sampai anak-anak obesitas, itu wajib dicek. Nah, itu yang muda, apalagi yang sudah usia yang memang punya risiko tinggi itu. Jadi medical check up itu sangat kita anjurkan. Setahun sekali minimal kalau memang usia udah mencapai 40 tahun ke atas ya. Kalau yang bagi muda-muda kiatnya adalah menjaga pola gaya hidup ya dok ya, berarti. Betul, sekarang masalahnya gaya hidupnya kan instan ya, semua bisa diselesaikan di depan gadget ya. Googling. Mau diagnosa di dok kita, diagnosa di sini kayak gini. Ya itu pun juga sekarang mau check up pakai aplikasi itu ya. Aplikasi yang bisa tersambung telemedicine dengan rumah sakit, dengan dokter, dengan laboratorium. Jadi nggak kemana-mana. Exercise juga itu bisa pakai e-sport. Jadi nggak gerak sendiri, yang gerak tangannya. Jadi ya itu yang mesti kita ubah. Jadi harus aktif lagi, apalagi yang muda-muda. Ya, kalau semua diselesaikan dengan gadget di depan keyboard, monitor, komputer, ya nggak akan gerak. Namanya sedentary life. Sedentary life itu gaya hidup yang memang minimal sekali geraknya. Ya, itu kalau Pak yang muda, saya kira. Siap. Dok, saya tertarik ini. Maksudnya ketika kita lagi di tempat umum, katakanlah ada orang yang ngerasa serangan jantung, jadi mungkin dia kan memegangi dadanya terus sambil tergeletak. Itu kalau kita sebagai orang awam, apa yang harus kita lakukan dok? Pertolongan pertama, benar. Jadi takut-takut kita salah, kita kita nunggu ambulan datang, kadang-kadang mungkin nanti si pasien keburu mungkin lebih fatal gitu. Nah ini sebagai orang awam gitu, kalau kita menemukan hal-hal kayak gitu di tempat umum, apakah harus diterlentangkan atau gimana? Ada ini yang paling penting ya, paling penting ada pengenalan tentang namanya basic life support ya, BLS. Jadi ini bukan monopoli dari mereka yang di kesehatan aja, atau petugas medis, dokter, paramedis dan lain sebagainya.
semua masyarakat kita harus aware, ya, harus waspada dengan yang namanya gangguan atau ancaman henti jantung ini. Kita kembali ke henti jantung, basic life support BLS. Jadi apa sih salah satu tanda dari henti jantung? Itu salah satunya adalah tiba-tiba kehilangan kesadaran. Ya, jadi seperti kan kebanyakan orang pingsan itu kadang-kadang ada yang bilang ini sakit ayan, epilepsi, kejang-kejang. Tidak selalu. Orang yang memang berhenti napas mendadak atau berhenti mendadak juga kejang. Salah satunya kejang, bukan terus langsung pingsan seperti tercekik misalnya, karena memang nggak ada asupan oksigen yang menuju jantung maupun otak. Ya. Kalau sampai tadi yang disebutkan sampai pegang dadanya, nah itu biasanya tanda-tanda suatu serangan jantung, tapi dia masih bernafas kan? Ya, benar. Masih bernafas ya. Kalau bernafas ya masih belum henti jantung. Ya. Tapi kalau yang henti jantung pasti nomor satu adalah tidak sadar. Tidak sadar, tidak ada orang henti jantung masih sempat bernafas, nggak bisa. Jantungnya kalau udah berhenti, paru-paru juga berhenti aktivitas. Nah, untuk mendeteksi misalnya seorang tiba-tiba tergeletak, merasa sesak, kejang, kemudian jatuh tergeletak. Yang harus kita lihat, nomor satu kita lihat ada gerakan napas apa tidak. Misalnya ada hembusan napas, ya kita taruh tangan kita di depan hidung atau mulutnya. Ada hembusan apa tidak? Kalau tidak ada, oke, memang nggak ada. Kemudian kita lihat ada gerakan dadanya naik turun nggak untuk naik nafas. Tidak ada, ini sudah berhenti bernapas kan? Kalau untuk melihat henti jantung atau tidak, kita lihat adalah denyut jantung. Ada dua yang bisa kita deteksi. Satu di pergelangan tangan ini, ya, pergelangan tangan, ya, arteri. Nah, ini pergelangan namanya arteri radialis. Yang kedua adalah yang besar, yang justru di leher ini, kanan dan kiri yang sebelahnya jagun ya kalau laki-laki ya. Saluran pernapas itu namanya nadi karotis, yang paling gede. Nah, kalau dipegang di sini masih ada ya, biasanya ya belum berhenti jantungnya. Ya kan? Arteri itu berdenyut berarti kan masih ada aliran darah, berarti jantungnya masih berdenyut. Tapi kalau jantungnya sudah nggak supply, nggak berdenyut, ya alirannya juga nggak ada. Nah, kalau itu memang udah napas berhenti, denyut jantung yang di tangan maupun di leher tidak teraba, lakukan tindakan namanya resusitasi atau penyelamatan jantung, paru, dan otak. Karena dengan kita menyelamatkan aliran darah dan napas itu, kita akan menyelamatkan 3 organ yang penting, yang paling vital, yaitu jantung, paru-paru, dan otak. Sekalian dengan cara apa? Nomor 1, ya kita beri aliran sirkulasi. Ya, sirkulasi. Ya, jadi singkatannya CBA, C circulation, B breathing, pernapasan, A airway, jalan napas. Jadi nomor 1, misalnya kita sendiri ya, kalau kita rame-rame bertiga berempat bisa simultan kan gitu. Dengan penekanan namanya pijat jantung. Jadi ditekan dadanya supaya apa? Jantungnya dipaksa berdenyut tapi dengan bantuan dari luar. Nah, itu kan ada nanti. Banyak sekali ya, kita dari berbagai perhimpunan profesi kesehatan itu sudah sering di website, di YouTube, namanya video tutorial tentang basic life support. Bagaimana sih yang benar jantung berhenti, pernapasan berhenti? Di pijat jantung. Kemudian memberi pernapasan bantuan atau pernapasan buatan. Ya, untuk memberikan pernapasan buatan, jalan napasnya, airway-nya juga harus bebas. Kalau misalnya pasien itu tersedak oleh sesuatu yang menutup jalan napasnya, ya nggak bisa dok, harus dikeluarkan. Katakanlah habis makan pentol bakso terlalu besar, nyangkut, ya dikeluarin dulu. Kalau enggak, ya nggak bisa aliran napasnya masuk. Atau tenggelam, jadi tersumbat air, jalan napasnya harus dikeluarkan airnya. Tapi yang namanya pijat jantung harus dilakukan. Kalau tidak ada aktivitas jantung itu kan berdenyut ini. Nah, kalau dia nggak mampu berdenyut sendiri, ya kita buat berdenyut dengan cara ditekan dari dinding dada, namanya pijat jantung, cardiac massage.
Jadi ini nggak menjawab postingan-postingan ya yang di WA katanya ditepuk sikunya dan lain sebagainya, jantungnya ya, benar. Ada yang kira dia harus itu benar nggak, Dok? Ya itu saya kira tidak ada dasar medisnya, dasar ilmiah nggak ada. Anda bisa browsing nanti di tentang tata cara basic life support itu nggak ada ditepuk sikunya itu ya, tepuk sikunya terus jantungnya bisa berdenyut sendiri itu. Nah itu yang mesti harus disosialisasikan secara baik ke masyarakat. Kalau untuk posisi nggak ada masalah ya, Dok ya? Kalau untuk posisi ketika dia terjatuh apa harus lebih duduk atau harus terlentang? Kepalanya ya, agak ke atas atau gimana? Oh tidak, yang kita sarankan adalah memang rata ya. Rata, jadi misalnya terduduk yang nggak boleh dilakukan pemeriksaan dia posisinya miring ke kanan ke kiri atau tidak. Posisinya terlentang rata. Untuk supaya kita bisa melihat korban atau yang kita sangka suatu henti jantung atau kegawatan itu. Oh ternyata ada sumbatan misalnya di saluran napas sehingga dia nggak bisa bernapas. Ya. Jadi posisinya saluran napasnya harus bebas, ya. Kemudian posisi dada perutnya juga harus bebas. Nggak bisa dong kalau miring ditekan dinding dadanya gimana? Nggak bisa. Jadi harus tempat yang rata. Gitu. Jangan didudukkan dan lain sebagainya. Posisi kepala harus lebih tinggi, tidak diusahakan. Kepala sampai kaki lebih sama rata. Itu ada batas maksimal nggak, Dok? Yeah. Jadi kayak dari henti jantung ini dari serangan pertama harus segera dapat pertolongan berapa menit gitu. Kalau udah telat ini, wah telat kayak gitu. Ada batas maksimal itu nggak, Dok? Sampai nanti diupayakan sampai rumah sakit. Iya betul. Jadi secepatnya sangat menentukan ya, karena jantung semakin lama berhenti, itu paru-paru juga makin lama berhenti, otak juga makin lama tidak dapat suplai. Jadi idealnya itu hanya bisa bertahan ya, jantung bisa bertahan tidak berdenyut, tidak bernapas, paru-paru itu 3-5 menit. Sudah paling lama. Mungkin orang yang terlatih menyelam misalnya ke dasar laut itu mampu bisa menahan napas sampai 5 menit. Setelah itu ya nggak mungkin dia mampu bertahan ya. Sudah jadi nomor 1 katakanlah sampai setengah jam, 1 jam baru dibawa ke rumah sakit baru berdenyut kembali. Ada resiko jantung itu sudah nggak mampu berdenyut lagi atau mungkin bisa balik berdenyut tapi otak sudah mengalami kerusakan yang permanen. Efeknya ke stroke berarti, Dok, nantinya? Betul, jadi malah bisa lebih parah dari stroke. Stroke mungkin hanya satu pembuluh darah yang kesumbat, tapi pembuluh darah yang lain, yang ke bagian-bagian otak yang lain masih mengalir. Jadi mungkin kematian jaringannya hanya satu segmen saja, mungkin bagian otak yang depan, yang samping, yang belakang. Tetapi kalau sampai henti jantung total, itu seluruh jaringan otak akan lumpuh, shutdown. Dan shutdown akan berhenti, nggak ada supply sama sekali. Jadi bisa jadi jantungnya atau apa? Ya. Koma. Jadi betul, bisa koma berkepanjangan. Namanya bisa mati batang otak. Jantung tetap berdenyut, tapi seseorang udah nggak respon. Sudah koma, ada yang sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kan kasihan juga. Jadi semakin lama henti jantung, meskipun itu bisa kemudian kembali berdenyut lagi, tapi bisa menimbulkan kerusakan organ yang lain. Katakanlah otak, bisa organ yang lain seperti ginjal, bisa jantungnya itu sendiri. Ya, artinya apa? Seperti serangan jantung yang tidak segera ditangani. Jadi ada satu bagian otot jantung yang tidak mendapat suplai, mungkin tidak semua otot jantung bermasalah, tidak mendapat suplai. Tapi begitu sudah ditangani,
yang bagian yang sudah terlalu lama, mungkin sampai sekian jam tidak tertangani itu, ototnya mati. Ya akhirnya jadi ada gejala sisa, jadi jantungnya bisa sembuh tapi bengkak. Jadi secepatnya dilakukan tindakan emergensi, kedaruratan. Siap. Oke. Ya, sudah banyak terjawab nih pertanyaan-pertanyaan tentang henti jantung dan serangan jantung ya dok ya dari kita. Siap. Terakhir dokter, mungkin ada pesan ke masyarakat untuk apa namanya? Menjaga jantung. Ya, menjaga jantung, jaga kesehatan, apalagi sekarang di bulan Ramadan ini, apalagi ada bekerja, pandemi, semua dari rumah, kerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan kebanyakan orang menjadi rebahan. Ya, kurang beraktivitas yang mengakibatkan timbul nanti beberapa penyakit baru. Ya, saya kira jantung itu salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu organ yang vital sekali di dalam tubuh kita. Jadi prinsipnya memang tidak ada organ itu yang bekerja sendiri tanpa ada keterlibatan dengan organ lain. Jadi jantung itu juga tetangga sebelah kanan dan kirinya ada paru-paru, di bawahnya ada lambung, di atasnya itu ada hormon tiroid, ada otak juga di kepala. Jadi tidak bisa karena menjaga jantungnya saja, tapi paru-parunya nggak dijaga, misalnya tetap merokok, masih juga begadang malam, ya, masih juga minum alkohol misalnya, ya itu kan bisa mengganggu semuanya, darahnya bisa terganggu, lambungnya terganggu, suka makan yang sangat iritasi ke lambung, yang terlalu ekstrim pedas, ekstrim asam, kecut, itu semua secara tidak langsung akan bisa mengganggu kinerja jantung. Yang kedua memang menjaga juga yang faktor-faktor risiko yang saya sebutkan, baik itu yang masih merasa muda maupun sudah pernah muda ya, itu juga juga harus menjaga, nggak bisa. Jadi wah hipertensi biarin aja, 180 saya nggak ada keluhan kok, nggak pernah sakit kepala, nggak pernah pusing, ngapain minum obat, kenapa mesti diturunkan, nggak bisa, jadi itu resiko. Kemudian faktor diet ya, diet juga, jadi nggak bisa kita membiarkan kolesterol saya baik kok, saya mau makan apa saja boleh. Asam urat baik, mau makan yang enak-enak juga nggak apa-apa. Nggak bisa seperti itu, karena parameter laborat ini nggak bisa dipatokan satu saja ya. Kemudian gaya hidup ya, kalau kurang gerak, ya meskipun sekarang stay at home, hanya makan tidur berjam-jam, misalnya pada dewasa lebih dari 8 jam itu kan sangat tidak baik ya. Kalau anak-anak gitu, dewasa sih 6-8 jam sudah cukup ya. Puasa itu salah satu juga untuk menjaga kesehatan, jadi kita bisa mengatur ya, jadwal diet kita, hanya boleh makan antara jam sekian ya, mulai dari jam 6 sore atau setengah 6 sore hingga besok jam 4 pagi, tapi bukan berarti itu dimaksimalkan gitu ya. Jadi karena waktunya hanya mepet jam 6 sore sampai jam 4 pagi ya harus full, tiap 2 jam sekali makan ya nggak boleh kan gitu. Jadi tetap harus, bukan pengalian jadwal makan tapi pengaturan. Kalau pengalian nanti makan siang ditumpuk di tengah malam ya nggak bisa juga. Jadi juga harus mengatur pola makan, jenis makanan, dan jumlah makanan. Exercise juga begitu, meskipun stay at home bukan berarti nggak exercise, ya harus dong. Banyak olahraga yang bisa dilakukan di rumah atau jalan di sekitar rumah, bukannya nggak boleh keluar di area rumah, kan boleh. Kalau ada fasilitas di dalam rumah seperti treadmill, ya, alat treadmill, sepeda statis, ya silakan. Senam boleh. Peregangan ringan gitu ya. Jadi, dan juga yang terakhir ya, sebetulnya yang penting belum saya ini, tapi kan ngomong fisik aja, psikis, kejiwaan, stresor yang tinggi seperti ketakutan berlebihan pada masa pandemi itu juga sangat bisa menyebabkan orang malah kena serangan jantung. Ya kan? Karena jantung tidak hanya terganggu karena faktor fisik, tapi psikis, stresor yang tinggi, stres itu bisa fisik, bisa kejiwaan kan. Nah, dengan stres itu, denyut jantung itu makin sering lebih cepat dari biasanya.
Mas Baskoro ya pernah, kalau Anda takut atau apa, denyutnya kenceng kan, berdebar kan. Betul kan? Ya, apalagi awal pandemi kemarin deg-degan dok, ini kenapa gitu. Nanti pandemi enggak malah sakit lain ya dok ya. Berapa? Iya, terus mobil stasioner RPM-nya harus 2000 misalnya, kan nggak benar itu. Berapa sih kalau kita tanya bagus RPM-nya mobil? Kalau stasioner mungkin hanya 800 sampai 1000 kali per menit. Denyut jantung juga gitu. Kalau kita stasioner tidak bergerak, mungkin hanya 60 sampai 80 kali semenit. Kalau kita mulai jalan, kita ukur, mungkin kan banyak sekarang smartwatch ya, bisa kita lihat. Oh, saya udah lari ini 120, 140. Kalau masih muda sampai 150 itu oke, nggak masalah. Tetapi ya kalau memang kita lagi nyantai gini aja, loh, kita kok udah 120 kayak orang lari, itu salah satu tanda sudah nggak normal. Nah, ini yang bisa menyebabkan sering kena serangan jantung hingga sampai henti jantung. Karena suka cemas, ansietas ya, cemas, ketakutan. Akhirnya berdebar. Kalau udah berdebar sering nyeri macam-macam. Nah, jadi menghindari stres fisik maupun psikis itu jauh lebih penting daripada sekedar yang lain-lain. Siap. Dan tidak lupa tadi kembali yang pertama, kita harus tetap berdoa dok ya. Mohon sama Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu diberi kesehatan. Wajib. Siap. Untuk berikhtiar, berusaha dan berdoa. Ya. Oke, kami rasa cukup dokter. Banyak pertanyaan sudah dijawab. Ya. Pesan ini nanti akan kami sampaikan ke seluruh masyarakat luas, utamanya mungkin di Sulu Raya, bahwa ini tentang jantung ini nggak bisa kita melihat ini jantung aja, tapi ternyata penyebabnya itu banyak. Penyebabnya luas, kompleks, bahkan penyakit-penyakit yang lain bisa ikut memicu juga. Artinya kita memang menjaga kesehatan ini dari segala sisi, nggak hanya satu sisi dok ini aja yang ditonjolkan, tapi yang lainnya ternyata kena gangguan-gangguan yang lain nih, kayak gitu. Apalagi di tengah pandemi ini dok ya. Siap. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya Dr. M. Triadi Nugraha, spesialis jantung dari Rumah Sakit Panti Waluyo, Solo. Surakarta. Ya. Terima kasih. Selamat sore, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa ya dok. Ya, sebentar lagi sudah mau berbuka. Ya, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.